Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, khususan kepada Ustadz saya ini Pak Masukin, Pak Rezeki dan yang lainnya. Pagi hari ini saya ditugasi oleh Pak Ibu Ketua pagi untuk mengisi pada pagi hari ini. Meskipun tadi saya kemerungsung, saya dari kota gede sejak kemarin sebetulnya, tapi tadi alhamdulillah lancar sampai sini pas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas iman Islam yang Allah telah memilih kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam. Maka kita syukuri ini, kita itu menjadi orang beriman ini. Di samping Allah memilih, kita mempunyai hak juga untuk menolak. Tapi alhamdulillah, insya Allah pagi hari ini kita ini menjadi orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kepada sekalian. Yang kedua, bapak sekalian, bahwa hidup kita ini adalah sebetulnya satu, ibaratnya kita berdagang. Berdagang kepada siapa? Berdagang kepada Allah. Ibaratnya orang dagang itu bisa rugi, bisa mati, bisa untung. Kalau perdagangan di pasar, Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham bagaimana dagang di pasar, kulaan, titer, payu, orang mati. Tapi kadang-kadang juga kulaan, orang payu rugi. Kadang-kadang juga kulaan, payu, bambu sangat memungkinkan untuk perdagangan kita kepada manusia, perdagangan kita kepada manusia. Tapi kalau berdagang dengan Allah, ibu bapak sekalian, maka kemudian kita dapatkan, kalau tadi dapat pahala, kalau rugi dapat dosa. Maka di ayat yang saya bacakan tadi Allah menawarkan, orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan, kami tunjukkan satu perniagaan yang bisa membawa kamu bisa lepas dari azab yang pedih. Syaratnya untuk masuk kepada perniagaan ini, kamu orang beriman. Minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah, dan kemudian kamu mengerahkan seluruh potensi untuk berdagang kepada Allah di amwalikum wa anfusikum, harta benda, jiwa raga, termasuk waktu, kesempatan. Untuk apa? Wa tujahiduna fi sabilillah, untuk beraktivitas bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ibu bapak, insya Allah pagi hari ini kita sudah mengambil bagian itu. Bukankah kita tadi sejak pagi apa niatnya? Bisa pilihlah. Jadi kegiatan kita ini bisa pilihlah. Maka ibu bapak sekalian, marilah kita niatkan sekarang hidup kita ini, sisa hidup kita ini untuk
Lek rugi oleh dosa, lek badi oleh pahala. Apa yang menyebabkan aktivitas kita itu dapat pahala? Fi sabilillah. Aktivitas di jalan Allah. Bukan yang ngaji ini di jalan Allah. Nah, apa ya hanya itu? Tidak, Bapak sekalian. Banyak aktivitas yang kita niatkan untuk fi sabilillah. Dan kalau itu kita niatkan seperti itu, maka akan mendapatkan badi berupa pahala dari Allah. Yang kedua, Bapak sekalian, sebetulnya hidup kita ini apa sih? Nyari apa sih? Untuk apa sih? Kalau saya simpulkan nih, hidup kita ini sebetulnya kita diuji oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Sebetulnya ujung-ujungnya apakah kita mengumpulkan dosa atau kita mengumpulkan pahala? Kan sudah begitu. Besok kalau dihisab kan begitu. Dosanya berapa, pahalanya berapa? Ditimbang jeglek mana? Apakah jeglek gon dosa atau jeglek gon pahala? Kan ujung begitu. Bagi yang nanti ditimbangan itu jeglek lebih berat pahalanya surga. Saatnya kita sudah beriman tadi kalau jeglek gon bagian dosa neraka. Cuman saya tidak tahu lagi Ustaz masukin atau Pak rezeki timbangan ini bukan mungkin orang jeglek kanan, orang jeglek kiri, orang barat ya seimbang. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang sangat sulit sebetulnya kelihatannya kalau itu tidak terjadi, karena yang sangat sulit itu kita itu lek orang duit pahala sih insya Allah selamat, asalkan bisa nggak tidak punya dosa. Ini yang berat. Orang didosa, soal di pahala, orang didosa itu berat. Bang ibu itu tadi misalnya kemarin udah baca undangan, oh sini si Pak Narto, ini jamiah untuk misalnya Ustaz dia beri tak oleh si Dewi, akhirnya ini Pak Narto sanggup kok orang teko. Itu kita orang pahalanya apa orang dosanya? Kamu ngomongin aja. Jadi dosa itu sangat sulit dihindarkan. Bahkan dosa itu ibarat debu. Panggilannya soalnya debu, nggak bisa. Resik-resik segelombang piro pasti ada terus. Sehingga dosa itu ibaratnya kayak debu, bisa nempel diri. Karena pintu-pintunya banyak. Bisa dari mata, bisa dari mulut, bisa dari telinga, bisa dari hati, bisa dosa lewat hati, dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak bisa kita itu terhindar dari dosa. Tapi ini awal diri ngambil pahala iso. Jadi maka tadi timbangan tadi kita kalau saya imbang jeglek. Timbangan itu juga, karena kita tidak mungkin bisa menghindar dari dosa. Kecuali satu Rasulullah yang dijamin oleh Allah, yaitu dijamin apa? Tidak punya dosa. Karena Rasulullah itu kalau akan berbuat sudah niat akan berbuat yang nanti mengandung kesalahan sudah diingatkan. Satu-satunya manusia yang dijamin oleh Allah. Tapi kita tidak mau sekalian. Maka kemudian menurut angan-angan saya itu sesuatu di sapi, di mizan, ditimbangin orang iso timbang. Dan kemungkinan besar lanjut lagi nembol dosa. Maka ibu bapak
Sekarang tiap kita hidup ini dia caranya golek pahala. Kalian bisa merasa digoleki teko diri. Ini pahala harus upayakan. Maka ibu bapak pagi hari ini gimana dapat pahala? Maka saya masuk ke ini. Mari kita buka bersama surat Al-Baqarah ayat berapa? 264. Itu urusan bagaimana tentang pahala. 264 ya sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman 264. Tadi kita siapkan ulang. Aku akan berjumpa. Ya ayyuhalladzina amanu la amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Ini ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kama sa'in sabbanin alaihi rabbun fahasabahu wabilun fatarukahu saldan la yaqdiruna ala sayyidin bima kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu bil mani wal adha dengan kamu menggunjing, mengumpat terhadap amal perbuatanmu yang berpahala itu, ya kan? Jadi ibu bapak, pahala bisa kita pegang kalau ketika kita melakukan perbuatan baik. Di sini gambarkan sedekah. Sedekah itu luas sekalian. Panjenengan tadi mau tindak masjid, kemudian diluwi tanggane, tidak begitu, kok ini pun kenapa? Dandan gitu. Kemudian panjenengan dengan wajah yang ceria menjawab dengan sopan menyenangkan. Ini pahala. Kita mau tidak putih bu, apa urusan takon. Ini pahala apa? Gampang. Kemudian tindak londaran ono kerikil cilik di isu-isu ono jalan. Wah, itu nek ono lewat manake panjenengan benar bismillah, kerikilnya diangkat di kantongi, pahala benar, pahala sedekah. Itu ya, kita sudah bersedekah dan seterusnya. Maka pahala yang paling banyak itu amalan-amalan yang bersifat sedekah. Tekan jero masjid ana kotak mudeng, letaknya dompet, itu pahala apa? Oh malah kotanya lagi kan orang ubah. Oh di luar ya, itu pahala apa? Dan seterusnya. Jadi sedekah itu aktivitas yang gampang menghasilkan pahala. Tapi jangan dirusak. Lah tuh batilu sedekahku atau dirusak pahalanya. Bini mandi kalau ada, kalau bundel. Kalau gunjing masjid itu ya masang kotak kecil. Nah, ada baik kan? Ini oleh mana badan? Oleh ini langsung rusak. Karena ini kalau gundel dan seterusnya. Jadi kalau begitu gampang
oleh pahala ini gampang hilang. Ya, seperti dari teruskan ini. Kalau yunfiqu malahum, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya ria anas, motivasinya untuk manusia. Bahasanya ini nomor itu pamer, Pak. Pak ini jangan pamer. Jadi beraktivitas berbuat baik ini tujuannya pamer. Oleh para betul, oleh terus. Jadi orang berbuat baik dengan motivasi tidak lillahi ta'ala, kuwi pahalanya langsung rusak. Menurut hati dia ya, langsung rusak. Sahabat-sahabat sekalian, mau bendianan, rajin sholat, rajin ngaji akad pagi, bendi catet, busakir, rajin. Jadi sesuk nek tekan kono njaluk pahala karo busakir. Jadi motivasinya lain, tidak lillahi ta'ala. Inna sholati wal nusuki wal mahyaya wal mamati lillah. Mestinya begitu. Jadi nek orang ikhlas ini ternyata yang oleh pahala ini terus rusak. Ya, terus rusak. Juga seperti wala tu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan seperti la tu'minu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sinten menika. Nah, ini kan percaya ya kepada Allah, kepada hari akhir. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya hari akhir, kayane urip iki mung ning dunya. Besok ora ana dunyane kayane kekal abadi. Sesuk ora ana kehidupan lagi. Ya kisah Allah itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ya, itu kalau berbuat baik ya dapat pahala. Tapi pahalanya rusak dengan sendirinya karena kekafirannya. Rusak itu iso hilang gas, iso kujuli oleh 100 kali 10, nah ini berarti rusak 90. Iso rusak kabeh hilang. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu tidak punya pahala. Aku ya kaya apa ora duwe pahala. Tapi lain orang beriman ini. Orang beriman ini kalau tadi dilakukan dengan wis komitmen dengan Allah, pokoknya uripku, aktivitasku, segala macam gerak-gerikku tak tujukan kepada Allah, yang berdagang kepada Allah, maka bernapas pun dapat pahala. Kemudian melakukan tindak ngaji, bismillah ngaji oleh pahala, melangkahnya oleh pahala, lihatnya oleh pahala. Luar biasa, ajaib, luar biasa. Orang mukmin ini semuanya dapat pahala. Lain tadi jangan sampai rusak pahalanya. Tapi Bapak sekalian, saya sok menggambarkan begini Bapak Ibu sekalian. Karena gunjingan, karena umpatan itu bisa juga terjadi begini. Karena sifatnya tadi pahala itu bisa rusak. Itu juga tidak spontan, apa itu bukan hanya spontanitas, tapi bisa mungkin kita sudah punya pahala yang lama sekali berada di tempat kita, itu bisa hilang karena kita menguji terhadap amalan dulu yang dapat pahala itu bisa hilang, karena bisa hilang. Misalnya begini Bapak sekalian ya, orang Jogja itu apalagi sekarang ya, orang Jogja biasanya kan rata-rata tuh di pos.
di tempat penginapan sekarang sudah di lingkungan itu sudah nolak itu saking pokai bocah-bocah jualan kos. Sudah masanya pandemi selesai, pada datang semuanya dan sekarang luar biasa. Nah ketika kemudian misalnya kita punya saudara atau ponakan atau apa ikut di rumah kita melu pos, betul kan kalau sebelumnya di dalam belajar gitu, nah mungkin malah kalau diopeni, artinya kita apa itu kita jaga bahkan kadang-kadang malah kalah dengan anak kita. Ya, di ponakan apa itu kuliah jam 8 teko 8 bengi maksudnya wis digoleki ning anake mbuh ramero. Nah, kadang-kadang kita sapa tanggung jawab. Kalau kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, luar biasa pahalanya. Ini amal luar biasa. Tapi kemudian misalnya sikapnya anak yang kita sikapi seperti itu, kita sudah banyak, sudah lulus, kemudian yang bergawe lari dengan kita, misalnya. Hati kita langsung tidak enak. Kita misalnya kemudian sempat anak itu kita panggil, ini anak opening, tadi, ini tadi yang disebut menggunjing musik ya? Maka itu bisa melunturkan pahala yang sudah tersimpan. Maka di sini Allah memberikan gambaran jelas banget sekalian. Apa gambaran tentang pahala yang dimaksud? Ya, Allah memberikan gambaran kamasal sofbani seperti batu licin alaihi turabun yang di atasnya ada tanah betul. Jadi tanah halus, orang terkile kayak betul, kan? Jadi Allah memberikan gambaran bahwa pahala-pahala kita yang bersifat tadi, gampang tadi, itu masih disimpan di tempat yang riskan untuk hilang. Karena tempatnya itu batu licin. Kemudian pahalanya itu ditumpangkan yang dulu batu licin. Di situ pahalanya digambarkan kayak tadi turap tadi, yaitu debu tanah yang halus, tumpang di situ. Batu licin ditumpangi tanah yang halus di situ. Nempel ke debu. Tapi kemudian batu licin itu ditimpa hujan. Fa'asobahu wabilun, ada hujan. Maka kira-kira kan gimana itu? Debune sing numpang neng batu tadi hilang. Nah, itu artinya menurut sekalian pahala kita itu bisa hilang kalau kita melakukan tadi bela-bela tadi gunjing umpam. Tiba-tiba kita saat ini dalam beriman, tiba-tiba kita jadi kafir, hilang apa semua pahala, hilang karena kekafiran, hilang. Nah, jadi masih tempatkan tempat yang riskan untuk hilang. Ini hujannya itu, ada hujannya terus malah menggudutek beliung barang. Kira-kira saya bilang lemahin nopo sapatune. Oh bahaya, wadahnya kan hilang. Ini sangat gamblang banget. Ya. Kemudian dikatakan oleh Allah, dan batu itu akan menjadi bersih. Tidak sedikit pun tanah yang ada di atasnya bersih. Maka kita tidak bisa menguasai sedikit pun terhadap pahala yang telah kita perbuat, yang kita dapat atas perbuatan kita. Karena kita
tadi mengunjung, mengumpat, genengan, orang ikhlas, malah menyakitkan hati. Ini kadang-kadang ibarat ya, jam 2 mulai kantor, ada istirahat, ada makan siang, ada berita lagi, ada berita breng. Soalnya kan itu breng, ya kan? Setelah gelar ngantuk, ono wong greng. Kalau rodo awake rodo ngantuk, dimodel Rp1.000, nah, ganggu bang, lagian turu ganggu. Nah, jadi oleh pahala Rp1.000 ini baru bila apa? Bila. Nek rodo sekolah nek ketenanan ada tidur, dosa. Gampang lah. Karena kalau ibu-ibu ini gambaran di ayat 264. Maka atas ternyata pahala kita masih dalam kondisi yang riskan untuk hilang. Karena menurut ayat ini Allah masih memberikan wadah pada kita, ibaratnya batu licin yang kemudian pahalanya diwujudkan kayak debu lumpang di atasnya. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang yang kita kasih kebaikan sakit hati karena tindakan kita hilang, kalau hujan datang. Ketika kita kemudian mempunyai yang kita tidak ikhlasan dalam melakukan hujan, pahalanya dan seterusnya. Ketika kita tiba-tiba kemudian tadinya beriman menjadi kafir, hilang. Karena kekafiran itu menghilangkan pahala dan seterusnya. Maka ibu sekalian memohon kepada Allah agar kita itu bisa melupakan atau dilupakan terhadap perbuatan baik kita sebesar apapun. Ya Allah, lupakanlah, sehingga kita seakan-akan belum pernah berbuat baik, akan termotivasi untuk berbuat baik. Semoga dengan begitu insya Allah sisa-sisa kehidupan kita ini terkumpullah pahala yang banyak dan tetap utuh. Dan insya Allah nanti ketika kita saatnya, dan pasti datang saat itu, dipundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya bekal, kita punya sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada Allah, ada pahala. Karena hanya itulah ibu bapak sekalian yang akan bisa kita gunakan sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Apakah kita dihidupkan di surga atau kita alhamdulillah di neraka. Tetapi orang beriman itu meskipun juga ke neraka, tapi kemudian dalam neraka dibersihkan dosanya dan kemudian nanti masuk ke surga. Tapi nek iso ya jangan begitu Bapak sekalian. Iso begitu sedo, begitu masuk ke akhirat kita masuk surga, orang sah tidak mikir icip-icip neraka. Sekali lagi itu bekalnya apa? Ketakwaan kepada Allah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita jaga jangan sampai pahala kita itu punah dengan tindakan kita sendiri. Nanti semoga bermanfaat. Saya akhiri saja bagi sekalian. Mohon maaf ada kekurangan-kekurangan. Biar sewu Ustaz saya Pak Masukin, Pak Nurjiti, mohon koreksi ya, ini latihan depan ini. Semoga kita saling mengisi. Semoga bermanfaat. Sementara sebetul aku bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Edi Sunarto yang memberikan sedikit tafsiran mengenai Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 100.
264 mengenai sedekah. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu. Ibu-ibu, Ibu Bapak, tadi saya dari Kota Gede itu ngisi kajian juga, namun kajiannya khusus nih, kajian tentang warisan. Bukan kalau Bapak Ibu sekalian ada persoalan tentang warisan, yaitu bagi waris secara Islam, insya Allah kita bisa memberikan penjelasan. Tidak harus dalam forum pengajian. Jadi pekerjaan saya kalau hari Sabtu dan Ahad itu buka laptop, buka itu sudah masuk dalam puluh pertanyaan dan saya harus menjawab. Dan kadang-kadang beberapa ada tamu yang datang ke rumah kami khusus ya untuk mencoba membagi warisan secara Islam. Itu yang selama ini saya geluti dan kemudian menjadi umat ini jelas punya syariat yang sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa orang Islam itu kalau punya problem warisan maka kembalikan kepada Allah, karena Allah sudah mengatur semuanya itu sangat rinci dan sangat rinci. Ayatnya itu sangat rinci dan sangat rinci, maka kemudian tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi sudah ditambah informasi. Jadi saya dari Kota Gede juga begitu. Tadi malam itu di sana ada mabit. Jadi para bapak ibu berjumlahnya hampir 60-an nginep di masjid sejak kemarin. Kemudian topiknya khusus yaitu bab warisan. Dan sejak tadi malam saya di sana. Diskusi tadi sejak pagi belum rampung, tapi saya keinginan mau ke Muajiri ya, jadi betapa banyaknya problem di masyarakat yang tidak tahu tanda petik, tidak tahu jembulannya ada begitu toh, ada begitu toh, dan seterusnya. Ini sebagai tambahan informasi sekalian sampaikan. Monggo silakan kita berdakwah. Jadi betul-betul kita pendekatannya pendekatan dakwah untuk bisa memahamkan umat kita ini bahwa kita punya ajaran-ajaran yang harus kita amalkan dan diberitahu. Saya tambah. Monggo kalau ada warisan juga. Wah itu ibu di belakang. Taruh ya, saya ambilkan mic. Wah ini mas, monggo mas. Ibu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ada pasien yang isinya wasiat itu berupa tanah, terus dipesan tanah itu untuk Mas Munarman misalnya. Tapi karena semuanya sudah umumnya semuanya sudah tidak menggunakan jemput, mereka mau pengen haji. Jadi anak-anak itu misalkan diikhlaskan saja untuk Agak lebih dekat Bu. Lebih dekat. ya terima kasih Pak. Boleh nggak Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, lain tema boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Ustaznya banyak nanti bisa. Ya, terima kasih. Yaitu dari surat Al-Maidah ayat 51 itu ada istilah pemimpin, tapi diganti dengan teman sejawat atau teman akrab. Boleh tidak? Ya, terima kasih. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang nomor 2 besok yang jawab Ustadz Mas Rukin.
Karena kaitannya tafsir ini, tafsir bahasa Arab. Tadi pagi itu kan juga ada seminar kajian materi non lain ya. Posisi itu ada yang tanya, saya kok terjemahannya kemenang karena kok diganti dan kata gitu kan? Ya pasti di situ. Jadi nanti itu yang berwenang kalau di sini adalah Ustaz Masudi. Mulai tadi terjemahkan teman dekat, pemimpin dan sisanya. Jadi nanti Pak Ustaz Masudi nanti. Yang pertama itu guys sekalian, wasiat ilmunya itu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Orang tua tidak boleh berwasiat tentang hartanya kepada ahli waris. Jadi nek monggo sesuk nek aku mati, omah iki kowe ya nduk. Sawah nang dalan kae ben katamu yo tidak ada wasiat untuk ahli waris yang benar-benar ketika kita mati dia sudah mendapatkan jatah yang diatur ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidak boleh, ya, tidak boleh berwasiat tentang hartanya itu untuk para ahli waris. Ini berwasiat di luar ahli waris boleh, sesuk nek aku mati iki ngguneng celana masjid bae, iki nggo gawe sekolahan bae, boleh. Tetapi tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dia miliki. Nah padahal duanya ya mau mengakui, soalnya aku mati selama wajib baik. Soalnya mati ya mau tidak ada mengakui. Berarti kan dibahasnya kabeh kok. Kalau lebih dari sepertiga, kata Rasulullah, hakmu ini mau sak protokol. Nek sing orang protokol iki hake ahli waris. Jadi nek kowe munjuli saka sak protokol, maka ahli waris dimintai izin, dimintai panggilan. Misalnya ahli warisnya ana wong 5, sing setuju wong siji, sing papat terus setuju. Maka kalau nanti mau dituruti wasiat orang tua itu, yang bertanggung jawab memenuhi adalah yang menyetujui. Karena yang 2/3 itu adalah hak ahli waris. Jadi kita itu punya foya-foya harta kita itu sebenarnya ada di gemerke seperti kalau kita punya ahli waris, dia mempunyai hak 2/3. Terus jawaban pun singkatnya tadi. Jadi wasiat itu, nah terus gimana kalau tidak dilaksanakan wasiatnya? Boleh tidak melaksanakan wasiat kalau memang wasiatnya melanggar syar'i syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh. Dan malah kalau dilaksanakan ya menjadi melanggar haram. Nah itu tentang wasiat ya. Wasiat ini bisa dikaji juga beberapa waktu panjang. Itu secara global tertentu. Tapi kalau ahli waris menyetujui, tidak apa-apa lah. Maka boleh dilaksanakan. Itu tentang wasiat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua ada satu, jangan asal berwasiat. Tapi kalau wasiatnya tidak kait dengan harta, mau bebas. Besok nek bapak mati, kowe sing rajin melu pengajian akad pagi niku diwasiatkan. Nek wong arep kon mulai kedatangan bapak mati. Ini kan jadi wasiat. Itu wasiat.
Sesuk nek bapak mati ojo ngansi kowe ninggalke salat berjamaah. Bagus sekali. Ya. Nek saiki bapak urip oleh ninggalke Pak. Aku tak antemi, barang iso antemi urip kok ora salat jamaah. Ini bapak mati kowe terus ora salat. Nah, khawatir bapak. Jadi artinya itu wasiat itu kan melingsuh nek aku mati, wasiat kata-kata yang atau pesan yang nanti pelaksanaannya ketika yang berpesan sudah meninggal baru dilakukan, itu namanya wasiat. Kita harus jadi bisa kita cermati. Nek wis kebacut melaksanakan agama wis kebacut. Kebacutnya kan banyak sekali. Pancen ini orang ngerti ilmune. Nah, sudah rada ringan gitu. Ya kan? Blas ngerti. Aja nek bab wasiat. Misale agak wis ekstrem. Ana wong ora tau salat. Pancen dia iki ora ngerti nek jebulane ana kewajiban salat misalnya ekstrem ya ngaji orang tahu, orang ngerti apa-apa, orang ngerti apa-apa, orang pernah orang dakwah orang kewajiban sholat, daerah sholat tidak dosa, daerah ngerti ya. Apa namanya daerah ada bu? Saya punya teman itu dakwahin, uang dakwahin yang lempirian bongsone itu. Lah kok perlu pengajian? Kok ngerti wong sholat penjuru akeh. Ngertine wong kewan-kewan. Lha liku tele Indonesia kan bisa pinter. Kalau ketemu teman-teman yang muslim, saya itu menjadi sebenarnya masih luar biasa. Dakwah itu, dakwah itu betul-betul mencari luar biasa. Itu ketika dia belum pernah dengar tapi dia dosa orang. Jadi nek sudah kebacut orang ngerti ilmune, saya ngerti, maka Allah beristighfar, bertobat, tidak akan mengulangi kan begitu. Kalau dosa kepada Allah kan begitu. Wis jangan rasa ojo kan ngerti wis kebacut. Saya ngerti, ayo istighfar, Allah terus berjanji tidak akan ngulang lagi. Itu kita, ya. Jadi beristighfar, berjanji tidak akan ngulang lagi. Maka ada amalan bertobat. Tobat itu apa itu? Barang wis kelanjut, sadar, sudah, terus bertobat kepada Allah. Istighfar terus bertobat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ini kali meneh itu ratu jenenge kapok nopo beri keputusan gagap us sesuk pada saya mari yang belum meneh kapok nopo. Ini ku malah ya orang yang bersikap begitu itu, wah itu malah dosanya luar biasa. Ada tobat badani, besok tobat ini, tobat itu kan yang orang sedikit waktu tobat badani, paling besok tobat ini, itu malah dolanan. Ya. Sementara kan jadi kalau nanti ada rinci lagi bisa chatting ke saya, bisa kita coba. Tadi ada di Kota Gede ada pertanyaan. Kan jan lagi wae kula niku medhum warisan galen kula sing percaya bapak ibu kula anggota itu kula medhum yo tak delok kondisine sing sugih yo tak isine sing jenenge gagal tak ikah ning dolo kabeh pun jenengan wis ngerti ngono lho.
Lagi-lagi iki kok ketemu ngaji kok ana jumlahnya warisan itu kudu bagine tarik-tarik ini sing lanang oleh pira, sing wedok oleh pira. Wis kebaca lho. Sing bagi apa? Laki-laki sing jauh wis bertobat. Cara bertobat kumpulkan dikasih penjelasan, didakwai. Jadi kalau ini tobatnya wis ora ditobati nek bisa ditututi dibayarkan. Dikasih penjelasan. Ning biasanya nek wis kebaca kelompok kan dijaluk kan mesti persoalan ya. Makanya gampang nek dikasih penjelasan. Jenengan ketika oleh bagian wis ini jadi semangat orang sana ya gampang. Nek kangenan mungkin udah kula warga kumpulke tak ceramai Bapak Risan. Nek kemudian habis itu sarjana panjenengan ini menurut Allah harus dapat sekian. Dari saat ini panjenengan kayak bersyukurlah. Dungake berarti panjenengan ngelongi bagiannya sih iki. Nek iki yo niatkanlah bersedekah kepada adikmu. Adiknya kemudian dungake. Jadi caranya bertobat ya ditelusuri dulu orang bapak kalau nggak bisa. Ibaratnya wong diutang, niku kemudian bertobatnya terus kemudian malah selesai sampai ketemu dengan yang piutangnya. Jadi itu cara kita menetralisir perbuatan yang sudah terlanjur. Ini wis ora iso ditutupi, tidak mungkin lagi, ya sudah. Kita kembali ke pribadi berbarisan. Jenengan merasa pakaiannya, menurut keyakinan ini kurang tak? Dan kurang bersabar. Lihatkanlah kekurangan panjenengan itu tok wenehke kepada yang lain. Jenengan merasa pakaiannya kebanyakan isih banyak kesonan pun betul syukur teh ya sudah minta pamilahnya dengan yang tadi. Mas aku ini kokean yo, nanti mulai sok balekin ya wis tak suruh. Itulah cara mengklirkan amalan agama. Selesai. Karena besok di akhirat itu misalnya panjang dari sekarang. Di akhirat itu tidak ada anak sama saudara, karena semuanya akan mempertahankan dirinya bagaimana mendapatkan pahala. Sampai diceritakan di hadis muflis ya, hadis bangkrut ya. Suatu saat ada orang yang protes kepada seseorang, karena seseorang itu setelah dihisab dapat pahala, tapi ternyata kemudian dia melakukan kezaliman ketika masih hidup di dunia, maka dia bisa protes. Misalnya berhutang, aneh-aneh ya sudah temukan aja. Tapi kemudian gimana nyaur loh pengakhiran selama rupiah, selama dolar. Maka impasnya ternyata pahala. Sing punya utang itu pahala banyak, sing diutangi kurang pahalanya. Maka dia protes karena pahalanya kurang. Ini bisa terjadi itu. Nah, kemudian pahalanya sing utang itu dilawi, digo nyaur utang, nek sing utang. Lah nek sing utang yo kan banget. Tangkono, kira-kira bisa entek. Gue nyaur A, gue nyaur B, gue nyaur C, gue nyaur D, habis pahalanya. Wela, wis entek pahalanya seorang sing protes meneh. Terus kepiye nih? Bisa mana udah? Ternyata terus habis itu dosanya diambil ditambah ke sing tak. Maka kata besok itu loh umatku sing kan kalau ya kita. Nah,
hubungan kita sama manusia ini bisa dikelirkan ketika masih hidup. Maka kebiasaan menurut saya ya, kebiasaan halal bihalal itu saya luar biasa itu. Karena kita mengkelirkan di antara kita, gitu. Nah, ajak sama tidak ada maaf bagimu, aku banyak. Besok akhirnya perusahaan ya,